Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nazara Muharika, CGP Angkatan 8 Kota Dumai akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Dumai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Saya Nazara Muharika sebagai supervisor, Saya Parsito sebagai coach. dan saya Fitriani sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Parsito. Waalaikumsalam ya Bu Ara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Saya dengar Pak Parsito mau coaching ya dengan Bu Fitri. Betul Bu, saya mau coaching. Baik, sebelum Pak Parsito coaching, ini ada yang mau saya sampaikan. Boleh Pak Parsito? Boleh Bu ya. Baik, jadi nanti sesi coaching Bapak itu akan saya amati dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Yang saya nilai itu yang pertama mengenai alur ceritanya, apakah sudah sesuai. Kemudian apakah Bapak mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Fitri. Saya juga akan mengamati respon coaching terhadap pertanyaan Bapak ajukan. Lalu saya juga ingin mengingatkan Bapak nih bahwa prinsip-prinsip coaching itu ya Pak ya, ada kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Jangan lupa itu ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak Parsito, sebelum memulai coaching ini ada yang saya ingin tanyakan ya Pak. Iya Bu. Dari coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan keterampilan atau kompetensi saya tentang present Bu, kehadiran penuh nanti ketika saya mengadakan coaching. Kemudian juga mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah present atau kehadiran penuh Bapak selama coaching, mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Iya, ya. Bu. Baik, dari ketiga kompetensi itu, apakah ada yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ya? Nanti saya akan mengembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif ya, karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa mencatat kata-kata kunci yang nanti bisa saya pertanyakan secara berbobot kepada coaching. Iya, luar biasa. Berarti Bapak ingin memfokuskan pada kata kunci Iya. sehingga bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai pendengaran aktif yang Bapak lakukan. Iya, betul. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Parsito. Iya. Nah, dari coaching ini apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Saya menginginkan coaching ini nanti bisa menemukan solusi yang dihadapi, kemudian bisa mengambil langkah-langkah apa yang diambil ketika mengatasi permasalahan ini. Wah, jadi Bapak ingin coaching dari Bapak itu menemukan solusi dari permasalahannya. Betul. Luar biasa Pak Parsito. Baik, demikian ya pertanyaan kita saat ini ya Pak Parsito. Nanti silakan melakukan coachingnya. Kita ketemu lagi ya Pak Parsito. Iya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Pak Parsito. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Iya. Pak. Ada yang mau diceritakan ya Bu ya kepada saya. Ya Pak, kan begini Pak, di sekolah saya lihat ada beberapa rekan guru ketika melaksanakan proses pembelajaran kayaknya hanya mereka yang aktif, sementara murid di kelas hanya mendengarkan, bahkan ada yang tidak mendengarkan sama sekali, mereka main dan tidak peduli gitu Pak. Jadi rasanya saya risau nengok bagaimana pembelajarannya. Oke, jadi Ibu melihat ada teman Ibu dalam pembelajaran itu gurunya hanya aktif, gurunya tersinter jadinya Bu ya. Jadi nanti setelah kita mengadakan percakapan, kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti? Saya ingin adanya perubahan Pak terhadap rekan sejawat tadi. Ada perubahan lah intinya dalam proses pembelajaran Pak. Ya betul. Jadi kira-kira menurut Ibu perubahan apa yang Ibu inginkan terhadap teman Ibu itu? Mungkin dalam proses pembelajaran tadi Bu ya? Kalau saya maunya sih Pak sesuai dengan yang dianjurkan bahwa pembelajaran itu kan harus berpusat pada siswa. Oh betul ya Bu. Ya, jadi yang namanya pembelajaran jika sudah berpusat pada guru itu pasti tidak akan terjadi pembelajaran yang baik.
ketika pembelajaran itu sudah berpusat pada siswa, maka pembelajaran akan efektif dan akan memberi dampak pada peserta didik tersebut, Pak. Ya. Jadi Ibu pada intinya itu bagaimana pembelajaran itu tidak ditersinter, Ibu ya. Iya, Jadi jika itu kondisi yang dianggap Ibu anggap ideal ya. Kalau sekarang itu kalau kondisi pembelajaran yang Ibu nilai berapa kira-kira kalau dinilai angka 1 sampai 10? Kalau Kondisi menurut sekarang saya, ya, Bu Pak, ya. kalau menurut saya itu mungkin baru berada di kondisi 5, Pak. 25 ya. Jadi nanti menurut Ibu kira-kira kondisi berapa yang Ibu inginkan nanti Kalau supaya saya, dalam pertemuan ini ada hasilnya, Bu ya? Pak. Kalau saya sih inginnya minimal 7. Minimal pada posisi 7, Pak. Jadi Ibu menginginkan kondisi ideal dalam pembelajaran itu penilaiannya 7, Bu ya. Nah, jadi kira-kira apa yang Ibu rencanakan? Mungkin ada gagasan ide untuk bagaimana ideal yang kita capai itu angka 7 itu apa gagasan ide Ibu yang mau Ibu tuangkan atau naikkan? Kira-kira. Kalau rencana saya sih, Pak, melakukan mentoring. Mungkin dengan melakukan mentoring kepada teman-teman yang media pembelajarannya yang masih berpusat pada guru, nanti dengan mentor yang kita laksanakan, jadi kita bisa mengembangkan rekan-rekan sejawat tadi, baik itu mungkin dari metode pembelajarannya, bisa jadi dari medianya, jadi kegiatan pembelajaran itu tidak membosankan. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi nanti Ibu mau mengadakan mentoring ya. Selain untuk metode atau menggunakan mentoring kepada rekan Ibu nanti ada enggak metode yang lain? Mungkin ada dalam pikiran Ibu nanti. Selain mentoring mungkin bisa jadi skala luasnya workshop atau pelatihan sih, Pak. Iya. Jadi kalau menurut Ibu antara kedua ini apa yang menurut Ibu kira-kira bisa dilaksanakan dalam waktu dekat inilah? Kalau yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini kayaknya mentoring sih, Pak. Karena kalau yang workshop kita harus konsultasi dulu kan dengan kepala sekolah terkait dari jadwalnya, narsumnya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga dari pastilah terkait dengan dana. Jadi kira-kira yang paling nyaman, yang paling mudah saya laksanakan mentoring. Oh iya, jadi lebih simpel, kemudian tidak memerlukan dana karena ini kan butuh waktu cepat lah Bu ya. Jadi kira-kira dalam pelaksanaan mentor ini ada enggak rekan Ibu atau kawan Ibu yang bisa membantu ataupun bagaimana pelaksanaan mentoring ini dapat berjalan dengan baik? Baik, Pak, kalau untuk kegiatan mentoring ini karena guru kami lumayan ramai, dan juga di sekolah kami sudah ada beberapa orang DKP yang memang sudah dilatih untuk menjadi tutor atau apapun ya. Jadi seperti mereka lah nanti yang akan saya ajak berkolaborasi untuk membantu mementoring teman-teman yang masih kekurangan dalam model media pembelajaran tadi. Jadi nanti Ibu akan mengadakan mentoring berkolaborasi dengan kawan Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa terlaksana Ibu. Kemudian saya nanti juga akan melihat bagaimana kedepannya. Saya akan minta beberapa hari, kurang lebih kapan ini Bu dilaksanakan? Rencananya kalau mentoring ini secepatnya sih, Pak. Mungkin minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Oh iya. Jadi nanti saya tunggu bagaimana hasilnya. Kita akan mengadakan pertemuan lagi Bu ya. Ya Bu Bit, nanti bagaimana saya akan melihat hasil dari kegiatan mentoring Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh teman Ibu, apakah ada perubahan atau tidak ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu rasakan dari kita pertemuan ini Bu? Baiklah Pak, yang saya rasakan dengan hasil pertemuan kita kali ini, saya sangat merasa senang karena saya walaupun mungkin saya yang menemukan solusinya, tapi dengan bantuan kolaborasi Bapak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, itu membuka pikiran saya supaya menemukan apa solusi yang akan saya laksanakan untuk ke depannya Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik Bu ya. Ya, demikian Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana. Sekian. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Paksito, Ya, Bu. bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar?
Alhamdulillah kami tadi sudah mengadakan coaching, ketemu dengan coach. Alhamdulillah dalam pertemuan tadi berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Iya, luar biasa ya Pak Persito. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ini ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Ito. Iya. Ya, yang pertama ya Pak ya, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai tadi? Tadi selama saya mengadakan coaching, saya telah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian saya sudah menggali kompetensi dari coaching tersebut sehingga si coach tadi menemukan solusi ataupun langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan menghadapi permasalahan tersebut. Iya, berarti seperti yang Pak Ito sampaikan, berjalan lancar coachingnya, dan seperti yang sudah saya observasi, Pak Persito ini berhasil melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak. Jadi catatannya itu Bapak menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi. Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Iya, Bu. Bapak juga sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dijalankannya berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, artinya present Bapak, kehadiran penuh Bapak itu muncul. Kemudian Bapak juga mendengarkan secara aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach Bapak. Nah, Iya, satu betul. lagi ya Pak Persito, prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga maksimalkan potensi. Saya juga amati ada pada coaching yang Bapak lakukan tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih ya Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan coaching Bapak lakukan tadi itu apa? Ya. Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching tadi, saya ingin meneladani dan memahami lebih dalam lagi alur kita lagi. Kemudian nanti akan melakukan bagaimana coaching kedepannya itu lebih baik lagi. Iya, berarti Bapak ingin melakukan audit yang lebih baik ya Pak ya, Iya. sehingga untuk coaching kedepannya Bapak bisa lebih melakukannya dengan lebih baik lagi. Oke, baik Pak Persito. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini ya Pak, yang sudah melakukan observasi melalui coaching Bapak dengan alur tirta dengan prinsip coachingnya sekali ya Pak ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.